Syahrini ini adalah seorang artis yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang siapa Yesus, tentang ajaran Alkitab tentang Yesus, tetapi berani memberikan satu komentar atau satu klaim yang sama sekali ngawur luar biasa. Nah, saudara, saya mungkin terlebih dahulu akan membaca ya kiriman dari seorang teman. Ada dua di sini, saudara. Jadi yang dikirim ke saya itu ternyata adalah pernyataan daripada Syahrini ya di media sosialnya ya. Dan itu yang kemudian menjadi viral dan dibahas di mana-mana. Ya, dikatakan di sini saudara, ini pernyataan Syahrini ya. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Dalam dunia teologi yang tidak penting, tapi ocehan itu perlu kita tanggapi. Kita perlu kita tanggapi karena eksistensi kekristenan di dalam dunia ini sekarang merupakan agama dengan pemeluk terbesar. Islam itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekristenan di dalam dunia ini. Agama terbesar di dalam dunia ini mendadak di mata seorang artis, tukang bersolek dan tukang bergoyang, mendadak di mata seorang artis, mengemukakan itu kepada publik, mengatakan bahwa konsep ketuhanannya bermasalah. Nah, itu saatnya kita perlu untuk memberikan tanggapan yang serius terhadap apa yang dikatakan oleh Mbak Syahrini. Karena kalau dia benar, maka saudara tutup aja gereja saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas para pendeta serta para polikardus yang ngamuk, yang kejang dengan sosok seorang wanita muslimah yang bernama Inces Syahrini ya. Kita tahu sudah lama sekali nih kita tidak mendengar kabar dari Inces Syahrini, apalagi setelah Inces ini jadi istri dari miliarder konglomerat yaitu Reno Barak ya. Jadi sejak menikah dengan Reno Barak, Inces ini lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan suaminya, menemani pekerjaan suaminya ya, dan juga jalan-jalan tentunya, sehingga sudah jarang kita lihat berita-berita tentang Inces Syahrini di media ya. Dan kali ini begitu muncul Syahrini, ini membuat geger para polikardus, membuat kejang para pendeta. Saya nggak tahu ya, kenapa begitu ngamuk ya, begitu marah pendeta-pendeta ini kepada Syahrini. Padahal Syahrini cuma mengeluarkan satu statement yang menurut saya tuh statement yang menandakan kepolosan, menandakan ya bahwa Syahrini itu menggunakan akalnya gitu, sama seperti anak kecil gitu. Saat dibilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus itu juga belajar, Yesus itu juga sekolah, anak kecil tuh tanya gitu, loh jadi Tuhan belajar? Masa Tuhan belajar kan begitu? Masa Tuhan makan dan sebagainya? Sama seperti yang Syahrini sampaikan gitu. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha perkasa, maha segalanya, itu harus mengalami rasa lapar, rasa ngantuk, bahkan tidak tahu, ya, serba tidak tahu musim buah ara, tidak tahu kapan kiamat, kan begitu. Dan ini membuat banyak pendeta tuh ngamuk. Saya nggak ngerti ya, apakah mungkin mereka melihat gini, ini Syahrini sosok public figure, yang baca statement dia, yang nonton dia, itu dari segala agama, bahkan termasuk dari kekristenan. Apakah ada rasa kekhawatiran, ada ketakutan dari pendeta ini, seandainya orang-orang Kristen yang mentelaah, mencerna statement Syahrini, dan mulai mereview, mulai berpikir, ya, mulai mencari tahu, benar ya yang dibilang Syahrini gitu kan? Ini akan membuat mereka keluar Kristen gitu. Apakah ada ketakutan seperti itu ya? Jadi mungkin teman-teman harus lihat dulu nih. Ini statement yang diunggah Syahrini ya. Jadi menurut thread yang diunggah Syahrini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam Islam.
Jadi di sini Syahrini membandingkan gambaran seorang Tuhan itu harus seperti apa menurut keyakinan yang dia pegang, yaitu Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan. Sedangkan yang namanya Tuhan itu harusnya maha sempurna, kan begitu. Jadi Syahrini nulisnya gini, bagaimanapun di dalam kitab suci, ya, artinya jelas, baik di kitab suci Islam maupun di kitab suci Kristen, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu lahir. Nah, betul, dilahirkan dia ya. Dilahirkan mamanya Maria. Dia makan. Ya, Yesus makan ikan. Ya, ikan adalah makanan kesukaan Yesus. Yesus tidur. Nah, jelas. Yesus tidur saat di kapal. Ya, saat di kapal dia tidur. Terus Yesus berdoa. Nah, betul, Yesus sering berdoa. Bahkan saat di Taman Getsemani, Yesus berdoa lagi kan gitu. Minta supaya cawan ini berlalu. Terus Yesus punya keterbatasan pengetahuan. Yesus nggak tahu musim buah ara. Yesus ya tidak tahu kapan kiamat, kan begitu. Nah, jadi apa yang disampaikan Syahrini ini fakta. Ya, ini fakta. Terus sementara Islam, dia bandingkan. Di sini Syahrini mulai membandingkan dengan Islam. Sementara Islam mengajarkan bahwa yang namanya Tuhan itu selalu sempurna. Kan begitu? Ya betul. Saya rasa bukan hanya agama Islam ya, agama lain juga mengajarkan bahwa yang namanya Tuhan itu harus sempurna. Nggak boleh ada celah, nggak boleh ada kelemahan. Kan begitu, Tuhan itu nggak mungkin bisa capek, bisa lemas, lapar gitu kan. Nah, terus umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ini yang membuat pendeta-pendeta dan Polycarpus ngamuk tentunya ya. Ajakan dari Syahrini kepada teman-teman Kristen untuk menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Artinya mengajak teman-teman Kristen mereview ulang pemahaman kalian tentang sosok Tuhan. Gambaran kalian Tuhan itu seperti apa. Kecuali teman-teman Kristen bilang, oh yang namanya Tuhan ya punya keterbatasan juga. Tuhan itu lemah. Tuhan itu juga bisa dibunuh. Nah, jadi kalau kalian memang menganggap Tuhan itu lemah, ya nggak masalah gitu kan. Nah, tetapi di sini teman-teman Kristen juga setuju bahwa Tuhan itu harus maha sempurna kan gitu. Dan ini membuat banyak pendeta ngamuk ya, lihat ini. Mel Atok, banyak yang nonton coy. Baru 1 hari sudah 116.000. Dan ini dia sampaikan di khotbah. Ya, di khotbah gereja, dia menegur Syahrini. Khotbah tegas pendeta Mel Atok soal Yesus Kristus adalah Allah membuat Syahrini bisa langsung taubat. Buktinya Syahrini makin kuat imannya yang ada. Terus yang kedua, Esra Soru nggak mau ketinggalan. Syahrini, Syahrini ya. Dia bikin judul Syahrini, Syahrini. Dia komplainin Syahrini juga. Oke, terus Muri Wali tidak mau ketinggalan juga. Pendeta MIM menanggapi Syahrini. Sok bicara Yesus tapi kacau. Ya, bicara Yesus tapi kacau. Terus Verbum Veritatis. Tuhan Yesus lebih besar dari otak seuprit Syahrini. Ya. Syahrini di antara bersolek, bergoyang, dan kristologi. Wah, judulnya bombastis ya. Keren. Jadi ini 4 ini pendeta nih teman-teman. 4 ini pendeta ya. Terus kita lihat ada lagi nih, layar kebenaran. Layar kebenaran adalah Polycarpus nih. Kalian bisa lihat namanya layar kebenaran. Tapi beritanya berita bohong. Loh, kok berita bohong? Lihat nih. Artis Syahrini dipenjarakan karena menghina Yesus. Syahrini masuk penjara, teman-teman. Ya. Syahrini masuk penjara. Wow. Akhirnya menyesal seumur hidup. Ngeri ya. Terus ini Polycarpus juga, Inces Syahrini serang Yesus Kristus, malah dibantah Felix Xiao. Nggak jelas 2 orang ini. Ya. Tante Louis juga membahas Syahrini. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang marah, dan masih banyak channel-channel Polycarpus lainnya yang membahas pernyataan Syahrini dan ngamuk kepada Syahrini. Kalau saya list terlalu panjang nanti ya. Tidak kurang ya, ada lebih dari 10 channel-channel Polycarpus yang membahas Syahrini. Saking banyaknya. Oke, mungkin sebelumnya saya berpikir saya juga mau memberikan tanggapan terhadap salah kaprah yang luar biasa ngawurnya ini. Seorang artis yang tidak mengerti teologi Kristen apa-apa ya. Bahkan saya meragukan dia apakah memahami imannya sendiri atau tidak ya, iman dari agamanya sendiri maksud saya ya. Karena Syahrini ini adalah seorang artis yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang siapa Yesus, tentang ajaran Alkitab tentang Yesus,
tetapi berani memberikan satu komentar atau satu klaim yang sama sekali ngawur luar biasa. Nah, saudara, saya mungkin terlebih dahulu akan membaca ya kiriman dari seorang teman. Ada 2 di sini, saudara. Jadi yang dikirim ke saya itu ternyata adalah pernyataan daripada Syahrini ya di media sosialnya ya, dan itu yang kemudian menjadi viral dan dibahas di mana-mana. Ya, dikatakan di sini, saudara, ini pernyataan Syahrini ya. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Demikian salah satu bagian unggahan Syahrini di storiesnya. Ya, saya akan membaca satu lagi ya. Ini masih pernyataan Syahrini, saudara ya. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan, yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Nah, saudara, ini ngawurnya double sekali, saudara ya. Ini berbicara tentang Alkitab Kristen, berbicara tentang Perjanjian Lama, ya, tetapi tanpa pengertian apa-apa, saudara. Ya, jadi hal yang pertama, saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Syahrini ini dan orang-orang lain termasuk polemikus Islam yang suka sekali menyerang iman Kristen, mereka itu menutup satu fakta yang jelas dari Alkitab. Jadi di dalam konteks ini sebetulnya mereka melakukan penipuan data atau penipuan fakta. Jadi mereka hanya menekankan satu fakta dan membungkam, menutup fakta yang lain. Itulah yang dilakukan oleh polemikus Islam, oleh mu'alaf yang sering tidak mempunyai ilmu apa-apa, tapi sok-sok menyerang iman Kristen. Termasuk artis kayak Syahrini ini, saudara. Ya, fakta apa yang ditutup, saudara? Alkitab itu menyatakan 2 fakta tentang Yesus. Ada 2 fakta tentang Yesus. Kalau saudara membaca Yohanes 1 ayat 1, jelas sekali di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, ya, Yohanes 1 ayat 1 tadi itu ya. Kemudian ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman ini, sang firman, sang logos ini, substansinya adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ada substansi ilahi yang kemudian logos atau firman yang mempunyai substansi ilahi ini kemudian mengambil natur manusia, menjadi manusia, saudara. Lalu Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus sendiri secara eksplisit berkata bahwa before Abraham was born, I am. Sebelum Abraham dijadikan atau dilahirkan, aku ada. Berarti ini menunjukkan satu eksistensi yang kekal daripada Yesus Kristus. Bahwa dia mempunyai eksistensi yang kekal, yang melampaui eksistensi patriark Israel di dalam Perjanjian Lama, yaitu Abraham. Ya, walaupun Abraham itu sudah sangat kuno, sudah sangat tua sekali zamannya, yang merupakan patriark Israel, tetapi Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes dia berkata, before Abraham was born, I am. Kata yang dipakai bukan masa lampau, tapi kata yang dipakai adalah present. Ya, I am, ego, eimi. Ini menyatakan substansi keilahian Yesus. Itu sebabnya nanti tidak heran ketika Yesus sendiri dengan kuasa ilahinya melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, misalnya mengampuni dosa orang. Ya, itu hanya Allah yang boleh melakukan itu. Manusia tidak boleh melakukan pengampunan dosa kecuali terhadap orang yang bersalah kepada Anda. Kalau seseorang bersalah kepada Anda, lalu kemudian Anda berkata, sudahlah saya ampuni Anda atas kesalahan Anda terhadap saya, itu sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal. Tetapi kalau Anda mengampuni dosa orang, di mana dosa orang itu bukan terhadap Anda, ini adalah kekurang ajaran, kecuali Anda adalah Allah. Nah, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh. Di mana orang lumpuh di dalam Injil Markus itu, saudara, tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah melakukan kesalahan secara pribadi terhadap Yesus. Tetapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosa orang. Ini adalah pekerjaan ilahi, saudara. Belum kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus yang penuh dan kekuasaan, mujizat-mujizatnya dan lain sebagainya, yang orang boleh bantah ya. Nabi-nabi pun bisa melakukan mujizat. Tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ada yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi. Ya, ada yang tidak bisa dilakukan atau belum pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Ya, ada banyak itu dalam kitab Injil, saudara. Saya tidak bisa menyampaikan satu persatu di sini. Jadi, saudara, Yesus adalah Allah. Before Abraham was born, I am. Dan pekerjaan-pekerjaannya menyatakan kealahannya. Bahkan angin ribut pun tenang. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Nah, fakta-fakta ini yang mau ditutupi, mau dibungkam oleh polemikus Islam, dan juga oleh orang-orang artis yang tidak ngerti apa-apa, ini yang namanya Syahrini, ya. Ya, saudara, kalau nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya memang dia jago, saudara, dia memang artis ya. Tapi kalau untuk urusan teologi, apalagi membahas Alkitab Kristen, membahas teologi Kristen, dia itu sama sekali ngawur, dan sama sekali itu salah kaprah. Jadi, saudara, ini yang pertama, poin pertama ya. Jadi, membuat sesuatu klaim, jangan membungkam satu fakta tertentu dari Alkitab. Ya, Alkitab tidak hanya menyatakan kemanusiaan Yesus sebagaimana dikutip Syahrini. Betul yang dia kutip di sini, tetapi itu dalam konteks natur kemanusiaan Yesus. Hari ini, pertama, saya akan kasih komentar terkait dengan ocehan Mbak Syahrini dalam kaitan dengan misi Kristen.
Kemudian yang kedua, saya akan kasih komentar ocehan Basar ini dalam kaitan dengan inkarnasi atau apa yang disebut dengan hypostatic union. Dan yang ketiga, saya akan sekadar memberikan sebuah saran ringan. Saran yang ringan saja, ringan sekali, bahkan ringan banget. Seringan kapas untuk Mbak Sarin. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dalam kaitan dengan apa namanya misi Kristen. Ocehan Mbak Sarini dalam kaitan dengan misi Kristen. Saudara, saya sedikit flashback ya untuk apa yang dilakukan selama bulan Desember ini. Jadi selama bulan Desember, dan itu merupakan ritual tahunan saya berkomitmen untuk setiap liburan Desember, saya tidak akan pakai untuk senang-senang, untuk pergi kemana-mana, tapi pakai untuk memberitakan Injil, pergi ke daerah, pergi ke kampung, pergi ke pedalaman, dan memberitakan firman Tuhan, menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 22 kemarin, di sesi live saya terakhir, saya tiba di Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian langsung dijemput, pergi masuk keluar beberapa kampung ya. Kalau saya tidak salah hitung itu ada 7 atau 8 kampung, dan itu semua di dalam dengan medan yang lumayan sulit. Tapi salah satunya itu yang paling sulit itu di Desa Salumaki. Di Desa Salumaki itu untuk sampai ke sana itu 2 jam dari Kecamatan Kalumpang. Untuk sampai di Kalumpang itu sudah 2 jam dari Mamuju. Kemudian dari Kalumpang itu 2 jam lebih lagi sampai di Batu Isi. Setelah itu baru naik ojek motor 3 jam. Dengan jalan yang super duper amat sulit. Betul-betul luar biasa sangat sulit ya. Jalannya sepotong saja hanya pas dengan ban motor. Dan itu mendaki gunung yang benar-benar mendaki gunung. Dan saudara tahu di atas gunung itu ada banyak sekali orang di sana ya. Kampungnya itu sangat besar, rumah-rumah juga sangat bagus. Itu kampung sangat besar sekali. Dan saya memberikan pengajaran 2 sesi di sana. Yang pertama tentang Tritunggal, kemudian yang kedua tentang Kristologi, dan yang berkumpul di situ tidak kurang dari 800 orang sampai dengan 1000 orang. Di tengah lapangan mereka bikin tenda, tendanya tidak muat, kemudian mereka meluber kemana-mana. Mereka belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saudara yang ingin melihat dokumentasinya, silakan lihat di Verbum Veritatis. Saya posting secara detail untuk setiap pelayanan yang di Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, dari Mamuju, kemudian saya pergi ke Kalimantan Barat. Sekarang saya di Kalimantan Barat. Saya pergi ke Kecamatan Sosok, itu dari Pontianak itu nyetir sekitar 4 jam atau 5 jam ya. Karena saya tidak terlalu menguasai jalan, jadi berjam-jam nyetir. Nyampe sorenya saya langsung berkhotbah, dan itu yang hadir ada anggota ketua DPRD Kabupaten Sanggau, kemudian ada Sekum GKSI, termasuk ketua Bamak, termasuk para pendeta dari beberapa gereja yang lain. Setelah itu hari Minggunya saya pergi ke arah Intikong, arah perbatasan Malaysia. Dulu saya pelayanan di sana 20 tahun yang lalu. Saya membangun gereja, termasuk juga mendirikan TK Kristen bersama dengan gedungnya. Sekarang sudah berkembang dengan sangat baik. Jemaat Tuhan berkembang dan menjadi berkat di kampung yang bersangkutan ya. Saya berkhotbah di sana, kemudian sekarang saya kembali lagi ke arah Pontianak. Nanti tanggal 7 ada Natal Gabungan di Kabupaten Sanggau yang akan hadir itu kurang lebih 2.000 anggota jemaat direncanakan untuk hadir. Jadi saya baru akan balik ke Batam itu sekitar tanggal 8 atau tanggal 9. Nah, poin saya itu begini. Poin saya adalah begini. Kalau ocehan Mbak Sahrini itu benar bahwa konsep ketuhanan Kristen terkait dengan ketuhanan Yesus Kristus itu sesuatu yang bermasalah. Menurut dia Yesus itu punya keterbatasan, makan, lahir, tidur, kemudian dan lain sebagainya, sementara Tuhan itu maha sempurna. Kalau ocehan Mbak Sahrini itu benar, maka misi Kristen selama lebih dari 2 milenia, lebih dari 2000 tahun itu adalah ketidakmasuk akalan. Itu adalah pemborosan. Karena selama lebih dari 2 milenia, orang-orang Kristen itu bukan hanya telah membayar persebaran Injil Tuhan Yesus Kristus itu dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang yang sangat-sangat banyak, tapi juga dengan pengorbanan yang luar biasa. Ada yang dipersekusi, dianiaya, disiksa, bahkan dipenjara, bahkan ada yang mati, dan itu tidak terhitung banyaknya martir ya. Itu sebenarnya bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh penting di dalam sejarah gereja mengatakan bahwa darah kaum martir adalah benih dari gereja. Nah, kalau yang dikatakan oleh Mbak Sahrini itu benar, maka kekristenan ini adalah sebuah absurditas. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen,
ocehan yang terkesan sambil lalu bahkan dimuat di beberapa media online dari seseorang yang tidak signifikan di dalam dunia teologi, yang tidak penting, tapi ocehan itu perlu kita tanggapi. Kita perlu kita tanggapi karena eksistensi kekristenan di dalam dunia ini sekarang merupakan agama dengan pemeluk terbesar. Islam itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekristenan di dalam dunia ini. Agama terbesar di dalam dunia ini mendadak di mata seorang artis, tukang bersolek dan tukang bergoyang, mendadak di mata seorang artis, mengemukakan itu kepada publik, mengatakan bahwa konsep ketuhanannya bermasalah. Nah, itu saatnya kita perlu untuk memberikan tanggapan yang serius terhadap apa yang dikatakan oleh Mbak Sarini. Karena kalau dia benar, maka saudara tutup aja gereja saudara. Ya, saya sambut dulu ya. Ada Bu Josi Dewi. Assalamualaikum buat Bu Josi Dewi. Halo, Bu Josi. Sudah tidur kah? Oh, sorry. Gue ngoceh aja. Taunya gue mic-nya masih gue tutup. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jum. Apa kabar? Silakan, tanggapan dari Bu Josi Dewi nih, melihat pernyataan Syahrini yang membuat marah Polycardos serta pendeta-pendeta. Padahal ini kan pernyataan polos gitu kan, mempertanyakan sosok Tuhan gitu. Kok Tuhan ya itu lemah? Kok Tuhan bisa lapar? Kok Tuhan bisa tidur gitu? Ya, kok bisa gitu? Kalian menuhankan manusia yang punya keterbatasan seperti itu, kalian anggap sebagai Tuhan. Nah, ini kan pertanyaan polos sebenarnya. Ya, silakan dari Bu Josi. Ya, yang jelas gini, Jung. Ya, Syahrini menggunakan logikanya. Gitu loh. Pak, secara logika mana ada sih, apa ya? Ya, kita nggak ngomongin doktrin ya. Penjelasan para pendeta dan para saudara kita Kristiani kan mereka memakai doktrin ya, yang membingungkan buat sebagian besar umat Islam. Ya kan, Muslim awam kalau doktrin itu udah masuk akhirnya membingungkan. Nah, tapi Syahrini itu menggunakan logika dia, dan apa yang dia katakan itu mungkin ya innocent statement aja gitu loh, karena dia menggunakan logikanya kan. Nah, kalau mereka marah ya wajar Jo, gitu loh. Karena apa? Seperti yang selalu saya bilang, di luar sana banyak Muslim awam dan juga banyak Kristen awam yang Kristen karena keturunan, Kristen karena ya karena keturunan lah gitu loh, tapi tidak menjalankan kekristenan, tidak mengikuti cara hidup kekristenan. Ya mereka mungkin bisa menggunakan logika dan ditakutkan mereka akan murtad gitu loh. Itu yang ditakutkan oleh para Polycardos dan mungkin para pendeta ya kan. Iya, jadi takut jemaatnya tuh mulai menggunakan akalnya kan, mulai mereview gitu. Oh benar juga ya, masa kita menyembah Tuhan yang terbatas, masa kita menyembah Tuhan yang bisa tidur, Tuhan yang butuh makan gitu. Karena selama ini kan mereka nggak berpikir. Kita lihat banyak orang itu beragama sekedar menjadikan agama itu sebagai rutinitas. Pokoknya setiap minggu saya ikut beribadah. Pokoknya seminggu sekali saya datang ya beribadah. Saya kalau butuh sesuatu saya doa gitu. Tanpa berpikir siapa Tuhannya gitu. Ya, siapa Tuhannya gitu. Bahkan kalau kita lihat teman-teman Kristen yang awam nih, terutama yang awam. Begitu ditanya, Tuhan kamu siapa? Yesus. Kalau gitu Allah Bapa siapa? Tuhan juga. Artinya Tuhan kamu dua. Oh enggak, Tuhan saya satu. Tapi dalam dua. Loh, tapi Roh Kudus, oh iya dalam tiga gitu. Sering sekali teman-teman Kristen tuh jadi mutar-mutar. Mereka bingung. Karena memang belum final. Belum final konsep ketuhanan ini. Sudah 2000 tahun masih bingung. Bahkan kita lihat, banyak sekali nih di TikTok ya, pemahaman-pemahaman baru bermunculan. Bahkan ada yang mengatakan Yudas masuk surga, Yudas itu dipilih secara khusus gitu kan. Bahkan saking bedanya, itu sampai ngancam-mengancam. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pengajar Wanes, yaitu Billy Lin, yang diancam, mau digorok oleh orang Trinitas, yaitu Melkisedek, menggunakan nickname Melkisedek. Bayangkan, saking bedanya pendapat, sekarang sampai ngancam-mengancam. Belum final. Ini kalau orang yang mencari.
Ya, orang yang sudah mulai mencari siapa Tuhannya, itu sudah akan sampai pada kesimpulan bahwa nggak mungkin Tuhan kita 3, 1 gitu kan. Tapi kalau 1 aneh juga, masa Tuhan kita mati dibunuh? Masa Tuhan kita waktu kecil ya, itu dirawat sama Bunda Maria, dikasih makan, bahkan disusui dan sebagainya. Ini apaan gitu? Ya. Ini penghinaan bagi orang Trinitas. Konsep oneness itu penghinaan bagi Tuhan. Karena mengatakan Tuhan mati. Tapi bagi orang oneness, lebih masuk akal oneness. Lebih masuk akal bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dibandingkan ada 3. Kalau ada 3 nanti bingung gitu. Keputusan siapa yang diambil? Keputusan Bapa, keputusan Yesus, atau keputusan Roh Kudus yang mana gitu. Jadi makin bingung. Bahkan sekarang ada yang mengeliminasi Roh Kudus. Roh Kudus tidak setara dengan Bapa dan Yesus. Ini kan makin gedebrul. Ya. Dan orang kalau sudah mulai berpikir, pasti akan seperti Syahrini. Orang-orang Kristen yang mulai mencari tahu siapa Tuhannya, pasti mereka akan mulai berpikir seperti Syahrini. Nggak mungkin ya, Tuhan itu makan. Nggak mungkin lah. Ah, ini bukan Tuhan ini. Ini hanya utusan. Ah, ini adalah ciptaan juga ini. Yesus ini. Nampaknya seperti itu. Ah, mulai pada kesimpulan seperti itu. Dan ini tentu saja membuat kekristenan ketakutan. Ya, terutama pendeta-pendeta yang tadi sama Polikarpus yang kita tampilkan. Pasti akan ketakutan. Kita lihat, seorang pendeta besar, Erastus Sabdono, sekarang sudah mulai tersadarkan. Pendeta Erastus sudah mengatakan bahwa Yesus itu bukan sang pencipta. Yesus Tuhan, ya, sebagai kurios. Aslinya Tuhan. Tapi gara-gara gedebrulnya KBBI, mengubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Yesus hanya Tuhan. Yesus hanya kurios. Yesus hanya manusia yang menggunakan jubah firman. Hanya kepenuhan firman. Sehingga dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga dia bisa menyampaikan ya apa yang difirmankan Tuhan. Karena dia dipilih. Nah, mulai orang-orang tersadarkan. Kalau mau cari tahu. Erastus pun dulunya nggak gini. Tapi setelah mencari tahu mulai sadar dia. Mulai sadar, tapi dia dihujat habis-habisan, dicekal, ya, gerejanya dicekal, dipersulit semuanya, supaya apa? Supaya jangan ada orang yang tersadarkan, dan ini bahaya menurut mereka. Mereka begitu ketakutan ya. Bahkan baru-baru ini di konten sebelumnya saya bahas bagaimana Mel Atok begitu takut dengan Donditan serta Ustadz Kainama, menyuruh kedua orang ini jangan lagi bahas kekristenan, karena mengerikan. Mereka bahas kekristenan, makin banyak orang yang mualaf. Kasihan pendeta-pendeta ini, nanti nggak makan. Udah jemaat sekarang sedikit, berkurang lagi, makan apa nanti coy? Ya, makan apa kita nanti kan gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi, dan semoga pernyataan Syahrini ini bisa ditelaah oleh jemaat-jemaat Kristen, bisa direview oleh jemaat-jemaat Kristen, benar-benar dipikirkan dan direnungkan oleh teman-teman Kristen. Ya, kita berharap benar-benar dipikirkan. Ya, mungkin Bu Josi ada tambahan? Ya, kalau mau menjarain Syahrini ya siap-siap aja dulu ini, karena Syahrini bukan lawan yang mudah buat mereka. Gitu loh. Iya, dan Syahrini kan cuma mempertanyakan itu standar Tuhan kan. Iya, standar Tuhan. Iya, tapi kan pasti ada orang yang nekat, dan juga pansos, Jul. Ini kesempatan buat pansos ke Syahrini. Gitu loh. Dan bisa buat konten kan. Mereka ngebahas Syahrini, itu kan konten buat mereka. Dan menjadi apa ya? Ya kita tahu sendirilah, buat konten judul-judulnya cuan juga kan, Jul, di mereka. Kan gitu. Ya pansos aja ya pansos gratis lah, wajar aja. Tapi ya kalau mau memenjarakan Syahrini ya saya rasa nggak segampang itu, kawan. Gitu aja sih dari gue, Jul. Iya, jadi memang pansos lah kalau kita bilang. Dan sekali lagi, Syahrini hanya membandingkan. Karena menurut dia di Islam, Tuhan itu maha sempurna. Kecuali teman-teman Kristen mau bilang, oh itu kan di Islam, Tuhan maha sempurna. Kalau di kami enggak, Tuhan kami beda. Ya silakan. Ya tinggal kalian sampaikan bahwa Tuhan kalian memang standarnya beda. Tuhan kalian bisa butuh makan, butuh tidur, tidak maha mengetahui. Ya silakan. Clear kalau udah itu. Kalau kalian sudah mengakui bahwa Tuhan kalian tidak maha mengetahui, silakan. Maka kita akan terima. Tapi yang kita minta jujur.
jujur sampaikan kepada jemaat bahwa Tuhan kalian ya terbatas. Ya, yang namanya Yesus terbatas, kalau Bapa yang tidak terbatas kan gitu. Jadi ada dua sosok yang punya pribadi, punya sifat, punya kemampuan berbeda. Itu aja sih. Dan buat Syahrini ini semangat, kalau bisa terus beritakan. Dan kita berharap Syahrini ini ya, itu terus mengajak teman-teman untuk merenungkan, untuk mereview, ya, untuk mereview pemahaman mereka tentang entitas, satu sosok yang maha luar biasanya ini. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan simpel sebenarnya itu malah yang membuka logika. Kalau kita bicara ya, yang ribet-ribet bahasa Ibrani ini, bahasa Ibrani itu, yang begini begitu, itu kadang-kadang mereka belum apa-apa udah malas cerna, udah malas pikir gitu. Tapi dengan pernyataan-pernyataan seperti Syahrini ini malah yang membuat orang terangsang untuk berpikir. Ya, pernyataan-pernyataan simpel ini, kok Tuhan gitu? Oh, kok Tuhan gini? Nah, ini kan orang-orang Kristen akan mikir, oh iya juga ya, Tuhan kami kok gini? Kok kami menyembah kepada sosok yang notabene juga mungkin saya lebih kuat gitu kan? Ya, saya bisa lebih kuat daripada Yesus secara manusia gitu. Jadi baguslah. Dan kita harap makin banyaklah Syahrini berikutnya yang mempertanyakan iman, yang mengajak teman-teman di luar Islam untuk mereview kembali statement mereka, pendapat mereka ya, gambaran mereka tentang Tuhan. Nah, ini kan karena memang beda persepsi, beda gambaran. Kalau kita di Islam jelas Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan ciptaan, Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Ya. Kalau dia mau cosplay bisa gitu, tapi dia bukan manusia. Contoh Bu Josi Dewi. Bu Josi Dewi ya seorang Josi Dewi, seorang manusia. Dia di acara sekolah, ya tiba-tiba pakai kostum tupai atau kostum pohon gitu. Apakah Bu Josi Dewi tupai? Ya bukan. Bu Josi Dewi tetap manusia yang sedang cosplay jadi tupai gitu. Apakah Tuhan juga lagi cosplay jadi manusia? Kan gitu. Kalau dia jadi cosplay jadi manusia, ya tentu saja dia tetap Tuhan. Artinya apa? Dia tidak bisa dibunuh, dia tidak butuh makanan, dia tidak akan merasakan capek, ya dia akan tetap maha mengetahui gitu. Ya, jadi tolonglah. Ya, seberapa pintarnya kamu berperan pun, tetap sifat natur kamu nggak akan hilang gitu. Bu Josi Dewi sebegitu jagonya misalnya, sebegitu jagonya dia perankan sebagai pohon gitu. Dia menjadi jadi pohon. Ya dia tetap manusia. Kalau kita geliti dia tetap akan ketawa gitu kan. Ya. Setelah 1 hari dia tetap butuh ke toilet. Dia tetap akan ke toilet karena natur dia manusia. Begitu juga dengan Tuhan. Sejago apapun dia cosplay jadi manusia, ya dia tetap Tuhan. Nggak bisa kamu bacok dia, nggak bisa kamu buat dia jadi bodoh gitu, nggak bisa. Dia tetap maha mengetahui. Itu aja sih. Ya, kalau saya sih senang sih dengan adanya orang-orang seperti Syahrini ini, membuat banyak orang di sebelah ini mulai mereview. Ya, mungkin silakan Bu Josi untuk closing. Ada lagi? Iya, sekali lagi mari kita kuatkan iman Islam kita. Ya, salawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita doakan juga ya untuk negara tercinta Indonesia yang sedang berpesta demokrasi. Semoga tetap terkendali, jaga persatuan dan kesatuan. Apapun pilihan Anda, itu akan menentukan masa depan negara. Ya, Oke, untuk thank anak you Bu cucu. Josi Dewi. Ya, Oke, jadi itu aja sih, jaga persatuan dan kesatuan ya. Terima kasih buat statement Bu Josi. Oke, selanjutnya saya mau iklan dulu bentar ya. Ini iklan saya. Dan sedikit iklan ya, mohon perhatiannya. Bagi teman-teman yang suka menonton diskusi secara live, ya baik itu debat maupun diskusi ringan, dapat menonton di Pakar Debat Lintas Agama. Jadi channel Jadi HMC ini hanya channel reaksi, ya, hanya channel video pendek. Sedangkan untuk diskusi, mohon didukung Pakar Debat Lintas Agama ya. Ini kita buat memang khusus untuk live. Dan ini masih sangat kecil teman-teman. Ya, subscribe-nya juga masih sangat kecil, mohon dibantu ya. Baru 86. Mohon didukung supaya kita, ya lumayan lah ada rezeki gitu kan. Bisa beli beras gitu. Bisa beli makan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung, tolong di-subscribe dan ditonton ya, jangan hanya subscribe tapi tidak ditonton. Terus bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat, ya di sini ada Al-Ayubi, Bamtri, ya, ini ada yang Hamas, ya kucing, keren nih,
Ini yang paling laku sekarang. Dan juga Bang Zuma tentunya. Ya. Terus kita juga ada hoodie HMC dengan logo HMC serta polo shirt HMC. Yang tertarik untuk membeli dapat mengunjungi toko kita di Tokopedia serta nomor WA yang tertera di bawah ya. Kalau mau pesan secara offline atau manual bisa lewat nomor WA yang ada di bawah. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan dan sekaligus promosikan ya. Dengan kalian membeli produk-produk kami, dengan menonton channel kami, ini sudah membantu perekonomian kami sehingga kami bisa terus ya bergerak, terus berjuang untuk melawan para polikardus-polikardus penista dan penghujat agama ini ya, supaya kami bisa terus semangat ya, kami punya amunisi untuk bertempur melawan polikardus-polikardus ini, karena yang namanya pertempuran itu juga membutuhkan amunisi ya. Kami butuh amunisi, nggak bisa sekedar wah serang sana serang sini gitu kan ya, nggak bisa teman-teman. Apalagi kita tahu mereka ini kan juga ya punya segala cara licik untuk mencelakai kita, termasuk membuat kita nanti di penjara dan sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa bantu kami supaya jadi anti badai, karena kami sangat rentan nih untuk dipenjarakan sama polikardus. Mereka dikit-dikit lapor soalnya ya. Bahkan saya aja udah dilapor sampai mungkin tidak kurang 10 laporan untuk saya. Luar biasa polikardus ini. Dan bagi teman-teman yang mau membeli makanan atau mau nongkrong-nongkrong, jangan lupa juga ya, kita juga ada buka namanya J-Stick Kayu Manis Timur. Di Google Map kalian tinggal search, akan kelihatan ya lokasinya di sini dekat SMA Negeri 31 ya. Parkir di sini juga bisa, karena di sini nggak ada tempat parkirnya teman-teman. Yang ada tempat parkir motor, untuk mobil nggak bisa parkir ya, untuk mobil nggak bisa parkir. Jadi saya sarankan parkirlah di Alfamart ya, Alfamidi, Indomaret, ataupun tempat yang lain. Biasanya orang di SMA Negeri ini ya, tinggal jalan ke sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.